wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin insyaallah pagi ini melanjutkan pembahasan di buku pada halaman 259 paling bawah subjudul Al-Fatihah bermuatan taubat. Kalau Anda menggunakan salinan, ada dalam subjudul 3 hal sebelum taubat. Ya, kita ulangi sedikit. Hakikat dari taubat adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan jalanan golongan maghdubi alaihim. Jadi kembali kepada Allah dengan meninggalkan jalan maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi inilah 2 unsur taubat. Orang yang meninggalkan kemungkaran tidak dinamakan taubat kalau dia tidak kembali kepada Allah. Ataupun orang yang telah kembali kepada Allah namun tetap berada dalam kemungkaran juga tidak dinamakan bertaubat. Jadi taubat itu tinggalkan kemungkaran, setelah itu kembali kepada Allah. Di bagian akhir dari halaman 259 barang siapa Anda lihat, iya, di sini juga hal yang dikirimkan juga demikian. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah lengkap dengan memenuhi segala haknya. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada 4 hak Fatihah. Hak yang pertama adalah ilmu. Hak yang kedua adalah syuhud. Hak yang ketiga adalah ahwal dan makrifat. Ini 4. Jadi siapa yang membaca Fatihah tanpa 4 hal ini, dia hanya menyentuh huruf-huruf dari Fatihah dengan lisan, dan dia belum menyentuh Al-Fatihah dengan hati. Apa yang pertama? Yaitu ilmu. Bacakan Fatihah dengan ilmu, artinya dengan pemahaman. Kemudian hak Al-Fatihah yang kedua adalah ma'rifat. Karena di dalam Al-Fatihah terdapat nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu tidak cukup dibaca hanya memahami artinya. Ar-Rahman Maha Penyayang. Enggak, sedangkan itu memahami nama Allah. Memahami nama Allah harus menggunakan konsep ma'rifat, yaitu pengenalan yang mendalam. Banyak orang yang Anda tahu, tapi Anda tidak mengenal. Misalnya kamu tahu nggak Muhammad? Orangnya saya tahu, tapi saya tidak tahu banyak. Artinya Anda mengetahuinya, tapi tidak mengenalnya. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, berikan ilmu dan pemahaman terhadap Fatihah, tetapi khusus nama-nama Allah dalam Fatihah berikan ma'rifat. Ma'rifat artinya adalah pengenalan, lebih dalam dari sekedar tahu. Baik. Hak Al-Fatihah yang ketiga adalah syuhud atau ihsan. Kalau di buku disebutkan dengan kesaksian. Kesaksian ini yang dimaksud adalah ihsan. Yang dimaksud dengan ihsan, bahwa Anda membacakan Fatihah dengan kesadaran penuh bahwa Anda sedang di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Anda melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah artinya ada satu kedekatan, seolah-olah Anda melihat Allah. Atau kalau Anda tidak bisa menganggap seolah-olah melihat Allah, Anda sadar
bahwa Allah sedang melihat, sedang mendengar Anda. Ini dinamakan dengan syuhud, ini dinamakan dengan ihsan. Jadi bacakan Al-Fatihah dengan satu kesadaran penuh bahwa di hadapan Allah, bahwa Anda berada di hadapan Allah. Bacakan Al-Fatihah dengan kesadaran penuh bahwa antara Anda dengan Allah sama sekali tidak ada jarak. Jamaah sekalian, di setiap Anda berzikir, di setiap Anda beribadah, di antara Asmaul Husna yang harus hadir dalam benak Anda adalah Al-Qarib, bahwa Allah Maha Dekat. Jangan sampai Anda bacakan zikir, Anda beribadah, dan di dalam hati Anda tidak ada kemahadekatan Allah. Karena Anda tidak akan menikmati ibadah hanya sekedar fisik Anda dalam ibadah. Nah, maka hadirnya nama Al-Qarib, bahwa Allah Maha Dekat, hadirnya Al-Qarib, kemahadekatan Allah dalam hati Anda sewaktu membacakan Al-Fatihah, ini yang dinamakan dengan ihsan. Sehingga Anda merasa bahwa setiap huruf Al-Fatihah didengar oleh Allah dengan kemahadekatan. Kemudian yang terakhir, hak Al-Fatihah yang keempat adalah hal atau ahwal. Yang dimaksud dengan ahwal adalah penghayatan hati di mana muncul cinta, takut, dan harap. Nah, ketika Anda membaca Fatihah, ada ayat-ayat tertentu yang membuat Anda takut. Ini dinamakan ahwal. Ada ayat-ayat tertentu yang membuat Anda berharap. Dan ada ayat-ayat tertentu yang membuat Anda cinta. Misalnya, ketika Anda membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, Anda sedang memuji. Memuji artinya cinta. Karena tidak dinamakan memuji orang yang tidak mencinta, dan tidak dinamakan orang yang mencinta kalau tidak memuji. Dalam bahasa Arab memuji ada dua kata, hamida dan madaha. Kalau Anda memuji tanpa cinta itu namanya madaha. Tapi kalau Anda memuji disertai dengan cinta itu namanya hamida. Dan ternyata kata yang Anda ucapkan kepada Allah adalah alhamdu, bukan al-madahu. Alhamdu artinya cinta, puji bersertai dengan cinta. Baik, di dalam kata alhamdu ada cinta. Jemaah sekalian, ketika Anda membacakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, bukankah ini memberikan Anda harapan? Jemaah sekalian, semua keinginan Anda, lahir dan batin, semuanya adalah rahmat Allah. Anda ingin rezeki, rezeki itu rahmat Allah. Anda ingin kesehatan, kesehatan itu rahmat Allah. Anda ingin keselamatan, keselamatan itu rahmat Allah. Semua keinginan Anda adalah rahmat. Dan rahmat itulah yang terkandung di dalam dua nama Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika Anda membacakan Ar-Rahmanir Rahim, seharusnya hati Anda berada dalam harapan yang besar kepada Allah. Berikutnya ketika Anda membacakan Maliki Yaumiddin, menghasilkan rasa takut dalam hati. Malik artinya Allah Maha Berkuasa, Yaumiddin artinya adalah hari pembalasan. Ketika Anda membacakan Maliki Yaumiddin, Anda lihat kekuasaan Allah, bahwa Allah akan mengadili Anda di depan seluruh manusia.
Banyak dosa yang berhasil Anda sembunyikan di diri manusia, tapi yaumuddin, pada hari pembalasan, dosa itu akan diadili sendiri oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah Maliki Yaumiddin. Anda berada dalam kekuasaan Allah, dan semua berada dalam kekuasaan Allah Yaumiddin. Nah, ini dinamakan dengan ahwal. Ahwal itu adalah semua ibadah-ibadah hati dinamakan dengan ahwal. Ini bahasa tazkiyatun nufus. Hati Anda takut kepada Allah, ini hubungannya dengan hati, dinamakan dengan ahwal. Hati Anda rindu kepada Allah, rindu itu ibadah hati, itu dinamakan dengan ahwal. Nah, jemaah sekalian, cobalah Anda renungkan, Anda evaluasi 4 hak Al-Fatihah. Bisakah Anda memenuhinya dengan baik? Di dalam salat 7 ayat Al-Fatihah memiliki 4 hak atas Anda. Bacakan Fatihah ini dengan ilmu. Artinya Anda faham. Kemudian sebutkan nama-nama Allah dalam Fatihah dengan ma'rifat, dengan pengenalan yang dalam. Kemudian yang ketiga, bacakan Fatihah dengan syuhud, kesaksian, ihsan. Artinya dengan merasakan kemahadekatan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda rasakan Allah sedang dengar. Ar-Rahmanir Rahim. Anda rasakan Allah benar-benar di hadapan Anda. Dan antara Anda dengan Allah ada kemahadekatan yang sama sekali tidak terbatas dengannya. Dan yang terakhir, bacakan Fatihah dengan ahwal, yaitu dengan hadirnya sejumlah ibadah-ibadah hati. Alhamdulillah, hadirlah cinta. Ar-Rahmanir Rahim, muncullah harapan. Malik Yaumiddin, datanglah rasa takut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini semuanya harapan. Baik jemaah sekalian, halaman 20 untuk buku. Kalau di catatan masih di halaman yang sama. Beliau mengatakan karena hidayah yang sempurna ke jalan yang lurus tidak akan terjadi dengan kebodohan. Kita baca di salinan ya. Maka barang siapa yang memenuhi hak Al-Fatihah saat membacanya, niscaya ia akan sadar bahwa tidak sah membaca Fatihah tanpa taubatan nasuh. Ini pernyataan yang sangat ekstrim. Membacakan Al-Fatihah tanpa taubat hanya sebuah permainan. Karena membacakan Fatihah dengan keseriusan membutuhkan taubat. Anda tahu kenapa? Bukankah di dalam Al-Fatihah Anda minta permintaan terbesar, yaitu hidayah? Harta itu permintaan kecil. Keselamatan itu permintaan kecil. Tetapi di dalam Fatihah Anda meminta permintaan terbesar. Permintaan Anda ini yang diinginkan Nabi Nuh kepada anaknya dan Allah enggak kasih. Permintaan ini yang diminta oleh Ibrahim untuk ayahnya dan Allah tidak kasih. Permintaan itu yang diinginkan oleh Lut terhadap istrinya alaihi salam dan Allah tidak kasih. Permintaan itu yang diinginkan Nabi kita salam terhadap Abu Talib dan ternyata Allah tidak kasih. Permintaan besar Anda dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Tapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mungkinkah Allah memberikan hidayah sementara Anda masih berada di dalam dosa? Ini namanya angan-angan. Seorang pendosa dan tidak meninggalkan dosa lalu minta hidayah, itu angan-angan. Dan angan-angan adalah barang jualan orang-orang bodoh.
Orang-orang pintar, mereka berkeinginan dan tidak berangan-angan. Ya, adapun orang-orang berangan-angan dan orang-orang bangkrut, mereka nggak punya modal untuk berjualan, maka mereka berjualan dengan angan-angan. Mereka adalah orang-orang yang meminta hidayah namun tetap berada di dalam dosa, tetap makan riba. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal. Dia minta rezeki yang halal tapi tetap makan riba. Bukankah itu angan-angan? Yahya bin Mu'adz rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, di antara bentuk ketertipuan seorang hamba dengan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang Anda tertipu oleh orang lain, tapi kadang-kadang ada orang yang tertipu dengan pikirannya sendiri. Nah, di antara bentuk ketertipuan seseorang dengan dirinya sendiri adalah orang-orang yang menginginkan ampunan sementara dia tetap di dalam dosa. Dosa tidak ditinggalkan, tapi dia melihat ampunan. Ini orang yang sedang tertipu. Ketertipuan yang kedua adalah orang-orang yang melihat surga tapi dengan perilaku penghuni neraka. Maka oleh sebab itu saya kembali kepada pembicaraan. Ketika di dalam Fatihah Anda meminta hidayah sementara Anda tidak menanggalkan dosa-dosa, Anda sedang tertipu dengan diri Anda sendiri. Anda minta rezeki yang halal sementara Anda tetap makan riba. Bukankah Anda sedang naur? Oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan tidak sah membaca Fatihah tanpa taubat. Tidak sah bukan dalam arti kata sah secara fikih, tetapi sah secara pemaknaan. Maka Fatihah Anda dalam pandangan Allah adalah Fatihah main-main. Saat Anda minta hidayah kepada Allah, namun Anda tidak melepaskan dosa-dosa. Anda tahu tidak? Hidayah itu nggak pernah ada sementara Anda tidak melepaskan dosa. Ya. Tapi begitu Anda melepaskan dosa, Anda telah bertaubat, saat itulah hidayah akan datang. Kita kembali kepada catatan kita. Kenapa tidak sah Fatihah tanpa taubat? Ini ucapan Ibnu Qayyim sendiri. Maka tadi saya katakan ekstrim. Tapi ingat, sah yang beliau maksudkan bukan sah secara fikih, tetapi sah secara pemaknaan. Artinya main-main. Beliau mengatakan karena tidak adanya hidayah karena dua hal. Apa yang membuat Anda tidak dapat hidayah? Pertama karena tidak mengenal dosa. Yang kedua karena terus-menerus di dalam dosa. Orang yang tidak mengenal dosa nggak akan dapatkan hidayah. Nomor dua, orang yang mengenal dosa tapi terus-menerus di dalam dosa juga tidak dapat hidayah. Ibnu Qayyim mengatakan keduanya menafikan hidayah. Yang pertama, orang yang tidak mengenal dosa berarti tidak mengenal hidayah. Karena di dalam hidayah Anda harus mengenal dua hal. Pertama, kenali kebaikan. Nomor dua, kenali keburukan. Maka mengenal keburukan adalah bagian dari hidayah. Mohon maaf, zina, Anda dapat hidayah meninggalkan zina karena Anda mengenal zina. Seandainya Anda tidak mengenal zina, tidak tahu pula zina itu haram, kemungkinan besar Anda tidak akan meninggalkan zina karena Anda tidak mengenal zina. Contoh paling gampang, kenapa Anda meninggalkan riba? Karena Anda mengenal riba. Orang-orang yang tidak mengenal riba tidak akan meninggalkannya karena memang tidak mengenal. Oleh sebab itu, orang yang tidak mengenal dosa tidak akan meninggalkan dosa.
yang artinya tidak mendapatkan hidayah. Karena pengertian hidayah antara lain adalah bahwa Anda terlepas dari dosa. Yang kedua, maksudnya orang yang terus-menerus berada dalam dosa berarti tidak ingin bertaubat. Berdosa lagi. Orang yang terus-menerus berdosa hakikatnya adalah orang yang memang tidak punya keinginan bertaubat. Oleh sebab itu beliau menyimpulkan maka taubat berarti mengenal dosa, mengakuinya, serta berjuang melepaskan diri darinya. Mengenal dosa, mengakui. Tidak semua orang yang mengenal dosa lalu mengakui. Mayoritas orang mengenal dosa lalu membela diri. Kamu minjam riba, ya aku mohon, tapi saya terpaksa. Kamu berdusta, karena memang saya terpancing. Orang-orang yang mengenal dosa dan tidak mengakuinya tidak akan mungkin memasuki pintu taubat. Maka di sini beliau mengatakan mengenal dosa, nomor 2 adalah mengakui dosa. Anda lihat misalnya doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk beliau bacakan menjelang salam. Doa yang mengandung pengakuan dosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Maksudnya dosa. Karena dosa adalah kezaliman seseorang terhadap diri sendiri. Tanpa dosa Anda ke surga, dengan dosa Anda ke neraka. Bukankah Anda zalim terhadap diri sendiri? Seandainya Anda tidak berdosa, pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi karena dosa, pintu-pintu rezeki itu tertutup. Bukankah dosa Anda berarti Anda zalim terhadap diri sendiri? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan zalim bukan 3, bukan 4, katsira, banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni sampai akhir. Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada dalam malapetaka besar, diterkam ikan, dibawa ke dalam dasar lautan. Anda tahu kenapa musibah tersebut selesai? Karena pengakuan dosa. Inni kuntu minadh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi tidak satu pun pintu rahmat yang tertutup untuk Anda kecuali karena dosa. Maka kalau Anda merasa ada pintu rahmat Allah yang tertutup, yang mesti Anda lakukan adalah kenali dosa dan akui. Gak ada gunanya Anda mengenali dosa Anda namun Anda gak mengakuinya. Gak ada gunanya. Alasan-alasan Anda atas dosa mungkin saya bisa terima. Tapi Allah yang maha mengetahui segala-galanya mungkin tidak akan menerima alasan Anda. Hentikan alasan-alasan dosa Anda di depan Allah. Saya yang bodoh ini akan mabuk dengan alasan-alasan Anda sehingga saya percaya. Tapi ingat Allah maha tahu segala-galanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, kadang-kadang kita merasa pintu rezeki tertutup. Kenapa rezeki ini sempit? Kenapa kesulitan ini belum berakhir? Sebetulnya yang Anda butuhkan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jangan sampai Anda tidak mengenali dosa yang mengakibatkan pintu rezeki Anda tertutup. Itu nggak boleh terjadi. Maka kalau Anda ingin pintu rezeki yang tertutup ini terbuka kembali, kenali dosa mana yang mengakibatkan pintu rezeki ini tertutup. Setelah itu mengakulah di depan Allah. Selanjutnya minta maaf dan minta ampun. Sebelum Anda melihat, mengetahui, mengenal dosa yang mengakibatkan pintu rezeki tertutup, jemaah sekalian, yang kemungkinan taubat Anda adalah taubat yang apa?
Kita berkali-kali sampaikan dalam kajian ini, ketika Imam Ibn Sirin rahimahullah masuk dalam penjara, beliau mengatakan, aku tahu kenapa pintu penjara ini terbuka untuk aku. Karena aku pernah zalim terhadap seseorang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya yakin sepenuhnya pintu rezeki saya, pintu rezeki Anda banyak tertutup bukan karena dosa Anda kepada Allah, tapi karena dosa Anda kepada manusia. Dan di antara dosa besar Anda kepada manusia, dosa di mana Anda menyulitkan orang lain. Mungkin Anda pernah menyusahkan orang lain. Coba perlahan-lahan Anda lihat, pernahkah Anda menyusahkan orang lain? Pernahkah Anda nyakitin orang lain? Dosa Anda hutang, dan Anda sendiri yang akan membayarnya. Kalau Anda tidak punya harga untuk membayar dosa dan kezaliman, segera bertobat kepada Allah SWT. Baik, Imam Ibnu Qayyim berkata, maka taubat berarti mengenal dosa. Nomor 2, mengakui dosa. Mengakui dosa ini yang terkandung dalam doa Abu Bakar radhiyallahu, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman. Pengakuan dosa ini yang dilakukan oleh Yunus alaihi salam. Pengakuan dosa ini pula yang Anda sebutkan pagi dan sore dalam Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Orang yang enggak mengakui dosa, orang yang tidak merasa berdosa. Anda enggak ngaku berdosa gitu, mungkinkah Anda merasa berdosa? Enggak mungkin. Serta berjuang melepaskan diri dari dosa tersebut. Baik. Halaman 260 untuk buku Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah, beliau berkata, taubat berarti menyadari 3 hal. Taubat berarti menyadari 3 hal. Yang pertama, terlepasnya diri dari penjagaan Allah. Sadari bahwa dosa Anda menunjukkan bahwa Anda lepas dari penjagaan Allah. Anda lepas dari lindungan Allah. Yang kedua, taubat berarti Anda harus melihat, menyadari kegembiraan hati bersama dosa. Dulu ketika Anda jatuh kepada dosa, masih ingat bahwa saat itu Anda bergembira? Misalnya ada orang yang jahat kepada Anda dan Anda pukul. Ingat jemaah sekalian, kalau jahatnya dia kepada Anda dengan ucapan, kenapa Anda balas dengan pukulan? Anda jangan membela diri. Dia yang duluan. Betul dia yang duluan, tapi Anda yang lebih besar. Mohon maaf, mungkin dia menuduh Anda dengan nama seekor binatang. Anda sakit hati lalu Anda memukul, berdarah. Seandainya dia menuduh Anda dengan seekor binatang, silakan menuduhnya dengan seekor binatang. Tapi bahwa dia menyakiti Anda dengan ucapan, lalu Anda menyakitinya dengan fisik, Anda telah zalim. Anda telah zalim. Nah, ketika Anda berhasil memukulnya, melihat darahnya mengucur, bukankah saat itu ada rasa puas? Ada rasa gembira? Ingat, dosa Anda memukul adalah dosa. Kegembiraan Anda lebih besar daripada dosa tersebut. Melihat darah mengucur bukankah dosa? Dosa. Tapi rasa puas Anda melakukan dosa ini, dosa yang lebih besar daripada dosa yang pertama. Baik, nomor 3, berdiam diri di dalam dosa. Maksudnya setelah Anda berdosa hari Rabu, taubatnya kan setelah setahun baru Anda taubat. Atau misalnya Anda memukul hari Senin, Anda baru sadar menyesal di hari Jumat. Artinya Selasa, Rabu, Kamis.
3 hari Anda menunda taubat. Anda berdosa dengan memukul dan Anda berdosa dengan menunda taubat. Baik, kita lihat satu persatu. Kesadaran yang pertama, begitu Anda berada di dalam dosa, kesadaran yang pertama adalah terlepasnya Anda dari penjagaan Allah. Ketika lisan Anda gibah, Anda masih gibah enggak? Tahun besok, tahun gibah nasional. Mulai sekarang beli gembok lisan yang lebih banyak. Jadi jemaah sekalian, ketika Anda jatuh kepada satu dosa, menunjukkan Anda terlepas dari penjagaan Allah. Seandainya Allah menjaga Anda nggak mungkin jatuh kepada dosa. Tapi Allah nggak menjaga. Sekiranya seorang hamba berpegang teguh kepada dengan Allah, niscaya ia akan senantiasa di atas hidayah. Perhatikan ayat berikut, surat Ali Imran ayat 101, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah. Ini versi terjemahan Departemen Agama. Seandainya ayat ini diterjemahkan secara harfiah, terjemah yang sesungguhnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah. Ini berpegang teguh yang berbeda. Berpegang teguh dengan agama, yang kedua berpegang teguh dengan Allah. Itu 2 hal yang berbeda. Baik. Berpegang teguh dengan agama Allah artinya ilmu. Berpegang teguh dengan Allah namanya amal. Misalnya, Anda belajar bahwa riba adalah haram. Anda yakin dan mantap bahwa riba adalah haram. Anda yakin riba itu haram, berarti Anda telah berpegang teguh dengan agama. Tapi apakah Anda benar-benar menjalankan haramnya riba dalam bisnis dan dalam transaksi Anda? Ini soal amal. Soal amal itu adalah bantuan Allah, pertolongan Allah. Jika Allah menolong, haramnya riba yang Anda ketahui akan menjadi satu praktek dalam bisnis Anda. Tapi kalau Allah tidak menolong, haramnya riba dalam pengetahuan Anda tidak ditemukan dalam prakteknya. Baik, saya berikan contoh yang lebih gampang. Zikir pagi, zikir petang, Anda tahu hukumnya sunnah. Tidak ada kebutuhan hidup dunia dan akhirat yang tidak tercover dalam zikir pagi dan petang. Bahwa Anda tahu, Anda tidak ragu bahwa zikir pagi petang ini ajaran Nabi, manfaat, maslahat dan selanjutnya, berarti Anda telah berpegang teguh dengan agama. Tapi apakah Anda mengamalkannya? Untuk mengamalkannya Anda butuh pertolongan Allah. Maka itu namanya berpegang teguh dengan Allah. Jadi pertama sekali Anda perlu berpegang teguh dengan agama. Anda lihat halalnya, Anda lihat haramnya, Anda yakin dengan wajibnya, Anda yakin dengan haramnya. Setelah ilmu Anda sempurna tentang agama, Anda butuh yang kedua. Anda butuh pertolongan Allah agar ilmu menjadi amal. Perhatikan, setelah Anda selesai salat wajib, ada doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, untuk bersyukur, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepada-Mu. Saya kira kita semua tahu zikir, tahu syukur, dan tahu memperbaiki ibadah. Bahwa Anda tahu, itu sudah berpegang teguh dengan agama. Tapi ternyata apa yang kita tahu tidak lantas bisa kita jalankan. Karena tanpa pertolongan Allah, ilmu tidak akan menjadi amal.
Baik, maka Allah di sini berfirman, "Wa may ya'tasim billah," dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah atau agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Berikutnya, semakin kokoh berpegang dengan tali Allah, niscaya Allah tidak akan membiarkannya. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Quran. Nabi kita SAW bersabda bahwa Al-Quran hablullahil mamdud. Al-Quran ini adalah tali Allah yang terjuntai. Tali Anda tahu ada dua sisi, ada pangkal, ada ujung. Itulah tali. Kata Nabi SAW, Al-Quran ini tali Allah, pangkalnya di tangan Allah dan ujungnya terjuntai ke bumi. Siapa yang berpegang dengan tali itu akan bersambung dengan Allah dan tidak akan tersesat. Tapi siapa yang melihat tali itu terjuntai dan tidak meraih, apalagi berpegang teguh, maka orang seperti ini akan tersesat. Jadi Nabi kita dalam hadis mengatakan bahwa Al-Quran adalah hablullahil mamdud, tali Allah yang Allah ulurkan kepada manusia. Allah berpegang di pangkalnya dan ujungnya terulur ke depan Anda. Siapa yang memegangnya akan berada dalam hidayah, siapa yang melepaskannya akan tersesat. Kadang-kadang Allah menyebutkan Al-Quran ini dengan berkah. Ya, mubarakun, liyadabbaru ayati. Al-Quran ini adalah yang penuh dengan keberkahan. Anda tahu jemaah sekalian, kenapa Allah sebutkan Al-Quran adalah keberkahan? Karena di setiap ayat ada nama Allah. Kalau tidak ada nama Allah, ada sifat Allah. Kalau tidak ada sifat Allah, ada perbuatan Allah. Kalau tidak ada perbuatan Allah, ada hukum Allah. Hanya ini 4 hal yang Anda temukan dalam Al-Quran. Kadang-kadang di dalam ayat Al-Quran Anda temukan nama Allah. Kadang-kadang Anda temukan dalam ayat Al-Quran adalah sifat Allah. Kadang-kadang Anda temukan dalam ayat Al-Quran hukum Allah. Kadang-kadang Anda temukan dalam Al-Quran perbuatan Allah. Contoh, ketika Anda mengatakan misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Anda menemukan nama Allah dan sifat Allah. Misalnya ketika Anda mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah, ada nama Allah? Tidak. Ada sifat Allah? Tidak. Tapi ada hukum Allah. Baik. Ketika misalnya Anda membacakan surat Al-Fil, Anda mengatakan faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Anda sedang membaca perbuatan Allah, tindakan Allah terhadap orang-orang ashabul fil. Jadi hanya inilah 4 hal yang Anda temukan di setiap ayat Al-Quran. Boleh jadi dalam satu ayat Anda temukan nama Allah. Boleh jadi Anda tidak temukan nama Allah, tapi Anda temukan sifat Allah. Boleh jadi Anda tidak temukan sifat Allah, tapi Anda temukan perbuatan Allah. Boleh jadi Anda tidak temukan perbuatan Allah, tapi Anda temukan hukum-hukum Allah. Selain 4 hal ini tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu siapa yang ingin mengenal Allah, jalan terbaik mengenal Allah adalah Al-Quran. Karena setiap ayat Al-Quran adalah nama Allah. Kalau tidak sifat Allah, kalau tidak lagi berarti perbuatan Allah, kalau tidak lagi berarti hukum-hukum Allah. Allah berfirman ayat yang kedua, sayangnya kalau di buku cuma diterjemahkan saja. Di buku halaman 261. Allah berfirman wa'tasimu billahi huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Artinya dan pegang teguhlah kalian dengan Allah.
Dialah pelindungmu, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Anda lihat dalam terjemahan Departemen Agama, berpegang teguhlah kepada Allah. Kalau tadi berpegang teguhlah dengan tali Allah. Anda tahu kenapa pada surat Al-Hajj terjemahan Departemen Agama tidak menyebutkan tali Allah? Karena ini dalam soal minta tolong. Perhatikan bagian akhir. Berpegang teguhlah kepada Allah, dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maka di sini kalangan ahli dari Departemen Agama tidak lagi menerjemahkan berpegang teguh dengan tali Allah, tapi berpegang teguh dengan Allah, karena ini hubungannya dengan pertolongan. Seandainya ayat ini Anda baca secara umum, ayat ini berbicara tentang jihad, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qabl wa fi hadha. Di bagian ujung ayat Allah berfirman wa'tasimu billah. Berpegang teguhlah kalian dengan Allah, huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertanyaan jamaah sekalian, kapan seseorang dinamakan berpegang teguh dengan Allah? Jawabannya ketika Anda bertawakal kepada Allah. Ketika Anda melepaskan tangan Anda dari segala ikhtiar, dari segala manusia, untuk sepenuhnya tangan ini kokoh berpegang dengan Allah. Itu yang dinamakan dengan tawakal. Jadi berpegang teguh dengan Allah artinya tawakal kepada Allah. Kalau Anda bertawakal kepada Allah dalam urusan duniawi, akan lebih perlu lagi, lebih dibutuhkan lagi Anda bertawakal kepada Allah dalam urusan akhirat. Urusan Anda sehat, Anda tawakal kepada Allah. Tapi urusan Anda akan salat malam, lebih membutuhkan tawakal lagi. Jadi, tempatkan tawakal di setiap kelemahan dan keterbatasan. Niscaya Anda akan melihat kelemahan dan keterbatasan Anda menjadi kekuatan. Dan di depan Allah Anda nggak punya kekuatan sama sekali. Bahkan di setiap keinginan Anda adalah kelemahan-kelemahan Anda. Anda ingin uang, coba lihat betapa Anda punya kelemahan untuk dapat uang. Anda ingin sehat, yang Anda lihat dalam keinginan sehat ini adalah kelemahan. Dokter punya kelemahan, obat punya kelemahan, saya pun punya kelemahan. Kalau kelemahan saya jelas soal uang. Jadi di dalam keinginan Anda begitu banyak sekali kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu jemaah sekalian, jadikan semua keinginan Anda tawakal di depan Allah Azza wa Jalla. Niscaya Anda akan sampai kepada keinginan itu. Keinginan Anda 100 kepada Allah, jadikan itu 100 tawakal. Maka adanya keinginan-keinginan kita, ingin ini, ingin itu, ingin yang ada. Keinginan yang banyak ini, bagi orang yang telah belajar, harus dikelola menjadi ibadah. Ibadah pertama Anda, begitu Anda punya keinginan, jadikan keinginan itu doa di depan Allah. Ibadah yang kedua, jadikan keinginan ini tawakal Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang ketiga, jadikan keinginan ini harapan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, setiap keinginan Anda menjadi pahala bagi Anda. Jadi, berpegang teguh dengan Allah tidak lain daripada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, wa'tasimu billah huwa maulakum, dialah penolong kalian. Maka di antara Asmaul Husna adalah Al-Maula. Sama dengan Al-Maula adalah Al-Wali. Apa arti Al-Wali? Yang Maha menolong. Perhatikan di bagian akhir ayat, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Apa bedanya maula dengan nasir?
Pelindung itu kan pasti penolong, penolong itu kan pasti pelindung. Maula, pelindung, penolong. Nasir, pelindung, penolong. Apa bedanya? Jemaah sekalian, maula, pelindung, penolong disertai dengan kasih sayang. Makanya orang tua wali murid dinamakan wali. Karena wali menolong disertai dengan kasih sayang. Tapi kalau ada orang yang kesusahan di jalan, Anda bantu, Anda dinamakan nasir, tidak dinamakan wali. Karena pertolongan Anda boleh jadi hanya semata-mata pertolongan tanpa ada rasa kasih sayang. Jadi maka Allah memperkenalkan diri dalam ayat ini bahwa Allah ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik, iya. Artinya banyak yang melindungi Anda, tapi tidak ada yang sebaik Allah. Wa ni'man nasir, dan Allah sebaik-baik yang menolong. Artinya banyak yang menolong Anda, tapi tidak ada yang sebaik Allah. Baik, untuk meluaskan kajian sedikit, Ar-Rahim, Allah Maha Menyayangi. Dalam Al-Quran dalam bentuk idhofah 2 kali. Arhamur Rahimin, yang kedua Khairur Rahimin. Ya Allah, Engkau yang paling penyayang. Khairur Rahimin, Engkau yang terbaik menyayangi. Maksudnya apa? Misalnya dalam doa Nabi Ayub, Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Engkau yang paling penyayang dari semua yang menyayang. Apa maksudnya? Subhanallah, penjelasan ulama kita sangat luar biasa. Kenapa Allah menamai dirinya dengan arhamur rahimin, yang paling penyayang dari semua yang menyayang? Maksudnya, kata ulama kita, perhatikan di depanmu ada orang yang menyayangimu sampai hatinya terluka, sampai hatinya benar-benar tumpah 100% menyayangi Anda. Beliau adalah ibu. Betapa hati ini rindu, betapa hati ini terluka karena berbeda. Tapi betapapun ajaibnya kasih sayang ibu kepada anak, Allah mengatakan arhamur rahim. Allah lebih menyayangimu melebihi itu. Maka hal yang sama dalam ayat ini juga demikian. Banyak yang menolongmu, tapi tidak ada pertolongan terbaik selain Allah Azza wa Jalla. Yakni sepanjang manusia berpegang dengan Allah, niscaya Allah akan menolongnya dari 2 musuh paling berbahaya. Pertama hawa nafsu, dan yang kedua adalah setan. Ini 2 musuh. Di dalam diri Anda ada musuh yang bernama hawa nafsu. Di luar diri Anda ada musuh yang bernama syaitan. Ingat jamaah sekalian, hawa nafsu itu satu nama, tapi untuk banyak sifat. Hawa nafsu itu satu nama dengan banyak sifat. Contoh, ketika ada pembagian uang, masing-masing dapat 1.000, tiba-tiba Anda ingin 3.000. Ini namanya hawa nafsu dengan sifat serakah. Hawa nafsu, tapi dia muncul dalam bentuk serakah. Contoh yang kedua, seseorang misalnya menyakiti Anda, tiba-tiba dalam hati Anda muncul dendam. Ini namanya hawa nafsu dalam bentuk permusuhan. Jadi hawa nafsu itu satu, hawa nafsu sifatnya banyak. Kadang-kadang hawa nafsu membuat Anda dendam, kadang-kadang hawa nafsu membuat Anda serakah, kadang-kadang hawa nafsu membuat Anda mencintai yang haram dan lain-lain. Jadi hawa nafsu, semua kejahatan, keburukan dalam pikiran Anda dinamakan dengan hawa nafsu. Lalu musuh Anda di luar diri Anda adalah bernama syaitan. Dan dua-duanya adalah musuh. Hawa nafsu Anda adalah musuh, setan adalah musuh. Cuman saya ingin katakan, kalau Anda tidak memusuhi hawa nafsu dalam diri Anda tidak akan pernah memusuhi setan di luar diri Anda.
Di luar diri Anda banyak sekali setan. Kadang-kadang setan itu berbentuk teman dekat. Kadang-kadang setan itu berbentuk istri dan anak-anak. Pertanyaan, kapan Anda memusuhi setan, musuh di luar diri Anda, setelah Anda memusuhi musuh dalam diri Anda, yaitu hawa nafsu. Ketika Anda telah memusuhi hawa nafsu, maka Anda akan memusuhi setan. Adapun Anda mencintai hawa nafsu, Anda pun akan mencintai semua setan-setan. Baik jamaah sekalian. Jadi dalam hidup harus ada musuh. Orang yang tidak ada musuh adalah orang yang tidak perlu punya prinsip. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Kami jadikan setiap nabi itu memiliki musuh. Mana ada manusia lebih baik daripada para nabi? Tapi Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi memiliki musuh, yaitu kalangan pendosa. Jadi orang yang tidak memiliki musuh, orang yang tak punya prinsip. Kalau Anda punya prinsip, berarti Anda punya musuh. Kalau riba, haramnya riba bagi Anda satu prinsip, berarti Anda memusuhi orang-orang yang masih riba. Kalau tauhid bagi Anda adalah satu prinsip, berarti Anda memusuhi orang yang syirik. Jadi maksud saya jemaah sekalian, jangan sampai di antara kita ada yang mengatakan saya nggak punya musuh dalam hidup. Oh, berarti kamu nggak punya prinsip. Yang nggak punya musuh adalah orang nggak punya prinsip. Siapa mereka? Mereka orang liberal. Orang liberal itu semuanya boleh. Anda mau ini boleh, mau itu boleh, mau ini, semuanya boleh, itulah orang liberal. Maka orang liberal itu nggak punya musuh. Yahudi bukan musuhnya, walaupun Yahudi membunuh umat Islam. Kenapa tidak mau musuhan? Karena memang mereka nggak punya prinsip. Maka saya katakan dalam ayat yang saya bacakan tadi, bahwa nabi-nabi adalah manusia terbaik. Namun Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah para nabi-nabi kami jadikan musuh dari kalangan pendosa. Berikutnya ke dalam catatan kita, para ahli ma'rifat bersepakat bahwa kehinaan ini sangat penting, ini penutup. Kehinaan berarti Allah membiarkan dan mengabaikan seseorang, dan taufik berarti Allah tidak melepaskan seseorang meski sekejap mata. Ini satu kata simpul yang perlu Anda pahami. Kapan seseorang hina? Seseorang hina ketika Allah nggak peduli dengannya. Kapan seseorang di dalam taufik? Ketika Allah tidak melepaskannya walau sekejap mata. Ini ucapan diulang-ulang Ibnu Qayyim dalam banyak tulisan beliau. Ya, bahwa orang-orang yang terhina, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang dilepaskan Allah. Anda tahu jemaah sekalian, kalau Anda telah dilepaskan Allah, maka Anda akan dimaksa syaitan. Kalau Allah melepaskan Anda, kalau Allah mengabaikan Anda, maka Anda akan terseret oleh setan ke dalam jalan-jalan dosa. Semua orang yang terseret ke dalam jalan dosa karena Allah melepaskan mereka hingga mereka diseret oleh syaitan. Berikutnya kata beliau, dan taufik yang sesungguhnya ketika Allah tidak melepaskan Anda walau sekejap mata. Allahu Akbar. Anda sebagai seorang suami, tentu Anda sering marah kepada istri Anda. Tapi coba lihat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mungkin 5 menit Anda marah kepada istri, sekejap pun Allah tidak melepaskan mulut Anda. Allah jaga mulut Anda dengan baik-baik. Kenapa? Dalam bahasa marah, Anda tidak mengatakan kamu saya ceraikan. Betapa mudahnya mengucapkan kata-kata itu. Tapi coba lihat, Allah genggam mulut Anda, Allah genggam lisan Anda. Anda ucapkan banyak hal, tapi Allah tidak biarkan lisan Anda mengucapkan kamu saya ceraikan.
Mengucapkan kamu saya ceraikan, menurut Anda itu berapa detik itu? Kamu saya ceraikan, kamu saya talak, itu berapa detik? Itu hanya 1 detik. Hanya 1 detik untuk Anda mengatakan kamu saya ceraikan, itu 1 detik. Seandainya sedetik Anda marah, dilepaskan oleh Allah, terucap kata-kata yang satu ini. Tapi ternyata 1 detik pun Allah tahu Anda sedang marah, tapi sedetik pun Allah tidak melepaskan Anda. Allah jaga Anda sehingga kata-kata cerai itu tidak terucap. Preman itu saat menusuk lawannya itu juga 1 detik. Tusuk begini. Nanti di rumah ambil pisau tusuk. Itu cuma 1 detik itu. Allah tidak menjaga si preman dalam 1 detik, akhirnya menusuk. Tapi Anda ketika disakiti orang-orang lain, 1 detik menusuk ini ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh sehari-hari, Anda naik motor, Anda naik mobil. Keselamatan Anda itu soal 1 detik. 1 detik Anda terlambat nginjak rem, tewas 1 keluarga. Tapi coba lihat jemaah sekalian, sedetik pun Allah gak pernah melepaskan Anda. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, taufik yang sesungguhnya ketika Allah tidak melepaskan Anda walau sekejap mata. Ini yang sering Anda ucapkan dalam zikir pagi, wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan biarkan aku walau sekejap mata. Jangan biarkan aku walau sekejap mata. Jadi Anda jangan berpikir sekejap mata itu waktu yang tidak berarti. Anda jangan berpikir itu. Sekejap mata itu kalau bahasa waktunya sedetik. Sekejap mata itu bisa merusak rumah tangga yang dibangun berpuluh-puluh tahun. Di depan Anda banyak sekali contoh rumah tangga berjalan 40 tahun. Sudah ada cucu pun bukan 1, sudah beberapa cucu, masih cerai-cerai juga. Saya tanya seseorang, ya, Bapak pengen cerai dengan ibu? Ya pengen. Sudah punya cucu? Sudah. Terus saya melihat dia naik dan darah tinggi saya naik. Daripada saya mati gara-gara melihat dia, bagus saya cerai daripada saya mati. Saya bilang dua-duanya tidak. Bapak nggak boleh mati, nggak boleh naik darah tinggi, nggak boleh juga cerai. Tapi Masya Allah, mungkin seminggu setelah saya nasihati, meninggal juga beliau. Anda tahu kenapa? Kata-kata buruk Anda adalah malapetaka Anda. Begitu saya hubungi anak-anaknya, beliau wafat. Iya wafat. Darah tinggi naik, meninggal. Darah tinggi naik, meninggal. Saya ingat seminggu lalu, seminggu sebelumnya saya nasihati, jangan cerai dengan ibu. Bapak sudah punya cucu yang sangat banyak. Beliau mengatakan daripada saya lihat mukanya, darah tinggi saya naik, saya mati. Bagus dia saya ceraikan. Coba lihat bagaimana kata-kata buruk ini akhirnya menjadi kenyataan. Yakub alaihi salam ketika anak-anaknya membawa Yusuf alaihi salam, bukankah waktu itu Nabi Yakub mengatakan ke anak buruk, jangan bawa Yusuf nanti dimangsa serigala. Kata-kata buruk ini yang menjadi senjata bagi anak-anak untuk melenyapkan Yusuf. Di mana Yusuf sudah dimakan serigala. Maka hati-hati dengan kata-kata buruk. Baik jemaah sekarang, insya Allah akan datang adalah kegembiraan hati bersama dosa. Kegembiraan hati di dalam dosa. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.